Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi, yaitu sedikit kabar gembira terkait tunjangan hari raya ataupun THR bagi P3K. Nah, di sini ada artikel Bapak Ibu yang dikutip dari salah satu media online yaitu jpnn.com, dan ini bersumber dari kanal YouTube Kemenpan RB terkait penjelasan langsung dari Kementerian Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu beritanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan seluruh PNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan akan mendapatkan tunjangan hari raya atau THR 2022. THR tahun ini komponennya lebih banyak dibandingkan 2020-2021 dan tanpa potongan. Nah, jadi untuk tahun 2022 ini lebih banyak Bapak Ibu untuk THR ini karena tidak ada potongan. Menurut Kemenq, pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H-10 Idul Fitri. Kementerian atau lembaga bisa mengajukan surat perintah membayar atau SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN mulai 18 April. KPPN bisa mencairkan sesuai mekanisme yang berlaku, kata Menkyu Sri Mulyani dalam konferensi pers daring yang dipantau di kanal YouTube Kemenpan RB Sabtu 16 April. Dijelaskannya, jika THR belum bisa dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka bisa dibayarkan sesudah Lebaran. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu ketentuan terkait pembayaran THR. Jika belum bisa dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka nantinya bisa dibayarkan setelah ataupun sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kabar Menkyu ini tentu saja memberikan angin segar bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, cukup banyak P3K guru yang belum bisa menikmati THR. Padahal nomor induk P3K mereka sudah terbit. Seperti diutarakan Ketua DPD Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2I PGHRI Jawa Timur Nurul Hamida. Mereka sudah tanda tangan kontrak kerja pada Selasa 12 April. Sayangnya SK P3K belum diberikan. Nurul sangat berharap bisa mendapatkan THR dan gaji April untuk persiapan Lebaran. Ya kan, Mendikbudristek Nadiem Makarim sudah bilang gaji P3K guru sudah masuk DAU 2022. Dihitung 14 bulan termasuk THR dan gaji ke-13, kami hanya minta hak kami saja. Menkyu Sri Mulyani menyebutkan komponen THR 2022 ialah gaji atau pensiunan pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun pokok. Tunjangan itu berupa tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural atau fungsional atau umum. Ditambah 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Untuk instansi Pemda paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu sedikit angin segar bagi P3K terkait pemberian tunjangan hari raya atau THR. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa THR tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Dalam hal ini, aparatur negara pusat adalah 1,8 juta pegawai. Sedangkan aparatur negara daerah adalah 3,7 juta pegawai. Sementara pensiunan adalah sebanyak 3,3 juta orang. Kebijakan pemberian THR ini telah diatur di dalam APBN, Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022. Di mana anggarannya untuk membayar THR dialokasikan melalui satu, untuk ASN pusat
yang bekerja di kementerian lembaga, alokasi anggarannya adalah 10,3 triliun, yaitu untuk seluruh ASN pusat, TNI, dan Polri. Jadi ini sudah ada di dalam anggaran masing-masing kementerian dan lembaga termasuk TNI dan Polri. Untuk ASN daerah atau aparatur negara daerah, anggarannya berasal dari dana alokasi umum, yaitu sekitar 15 triliun. Ini untuk ASN daerah, baik PNS daerah maupun PPPK. Dan sumber ini dari DAU dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari masing-masing pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan anggaran untuk THR pensiunan itu berasal dari pos bendahara umum negara, yaitu sebesar 9 triliun rupiah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H-10 dari Hari Idul Fitri. Dalam hal ini, kementerian lembaga akan mengajukan surat perintah membayar ke KPPN dimulai hari Senin nanti, yaitu tanggal 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, dalam hal THR tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis, sampai dengan sebelum hari raya terjadi, THR tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri. Tentu kita berharap ini tetap bisa dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi kalau ada beberapa kasus di mana itu belum bisa dilakukan karena masalah teknis, dia tetap dapat dilakukan sesudah hari raya. Saya berharap semuanya akan bisa dilakukan mulai pada H-10, sehingga dalam hal ini ASN dari pusat dan daerah, TNI, Polri, dan pensiunan sudah bisa menerima THR sebelum hari raya. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi aparatur negara, TNI, Polri, dan pusat maupun daerah yang terus bekerja mengawal pemulihan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melindungi masyarakat. Apalagi di dalam konteks hari ini akan terjadi kemungkinan mudik yang sangat besar. Tentu mereka akan bekerja luar biasa, baik dari sisi petugas-petugas yang menjaga untuk kelancaran dan keamanan, baik dari sisi transportasi, kesehatan, maupun logistik lainnya. Dedikasi juga telah diberikan selama 2 tahun pada saat pandemi terjadi. Untuk gaji ke-13, pengaturan pemberian THR di dalam PP nomor 16 2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13. Ini seperti yang selama ini dilakukan, tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur, terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada bulan Juli, yang biasanya identik juga dengan kebutuhan-kebutuhan belanja bagi putra-putri dari anak-anak ASN TNI Polri. Bantuan gaji ke-13 ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan biasanya berbagai belanja untuk keperluan pendidikan. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan dilakukan dengan peraturan Menteri Keuangan untuk
anggaran yang berasal dari APBN, tadi yang ada di belanja KL maupun belanja bendahara umum negara. Sedangkan untuk ASN daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah atau perkada. Ini adalah karena sumber dananya adalah dari APBD. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akan kemudian kepada Pak Cahyo, Menteri PAN dan RB untuk bisa menyampaikan, dan kemudian akan disusul oleh Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri.